Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulu Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Insyaallah taala pada pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din karya Al-Allamah Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan ini sudah pertemuan ke-37 dari kitab ini. Kita masih dalam pembahasan syarat sahnya salat yang kelima, yaitu masalah niat. Dan ini sudah pertemuan ketiga dalam pembahasan niat. Kemarin sudah kita jelaskan tentang zamanun niyah, waktu berniat, dan tentang faedah niat, fungsi dan faedah niat, serta at-tasyrik fin niyah, hukum menggabungkan niat, hukum menggabungkan niat. Taib. Maka kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang hukum qalbun niyah wa taghyiruha asna as-shalah, tentang hukum mengganti atau merubah niat di pertengahan salat. Ya. Hukum taghyirun niyah asna as-shalah. Ini yang ke berapa sekarang? 11 ya. Iya. Hukum taghyirun niyah fi asna'is shalah. Hukum merubah niat di pertengahan salat. Di sini ada beberapa bentuk hukum merubah niat, ada beberapa bentuk merubah niat di pertengahan salat. Saya rincikan yang pertama, atau tinggal catat saja. Min fardin ila naflin mutlak. Merubah niat dari salat fardu menjadi salat sunnah mutlak. Merubah niat dari salat fardu menjadi salat sunnah apa? Mutlak. Kemarin sudah kita bagi ya, salat sunnah terbagi dua. Iya kan? Ada salat sunnah mutlak dan ada salat sunnah apa? Muqayyad. Salat sunnah muqayyad dikenal juga dengan salat sunnah muayyan. Ini saya jelaskan dulu karena nanti mau dijelaskan ini salat sunnah muqayyad dan muayyan. Iya. Jadi salat sunnah terbagi dua kemarin. Salat sunnah apa? Mutlak dan salat sunnah apa? Muqayyad. Salat sunnah muqayyad ini nama lainnya salat sunnah muayyan. Iya. Salat sunnah muqayyad atau muayyan adalah salat sunnah yang terikat oleh waktu dan tempat serta kondisi keadaan, seperti tahiyatul masjid, rawatib, salat sunnah wudu, itu terikat dengan waktu dan tempat serta keadaan. Ada salat sunnah mutlak, yaitu salat sunnah yang tidak terikat oleh waktu dan tempat, yaitu salat sunnah biasa saja, yaitu salat sunnah yang seorang melakukannya sekedar berniat salat
Yang penting saudara dia berniat sholat sunnah, nggak ada waktu dan batasannya. Dia mau sholat sunnah 10 rakaat, mau apa? Dia mau sholat sunnah 2 rakaat bisa, 4 rakaat bisa, 6 rakaat bisa, mau 20 rakaat bisa, sampai 100 rakaat, 200 rakaat bisa. Nggak ada batasan. Sholat sunnah apa? Mutlak, kapan dan dimanapun, selama bukan di waktu terlarang. Ya, kalau antum sudah paham itu, sekarang kita kembalikan. Kondisi yang pertama merubah niat adalah dari salat fardu menjadi salat sunnah apa? Mutlak. Yang seperti inilah ya juz, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kita kasih contohnya. Seperti seorang yang salat duhur sendirian, kemudian dia melihat, jadi dia salat duhur sendirian di masjid, lalu dia melihat ada jamaah yang masuk. Mereka mau melaksanakan salat duhur berjamaah. Ada rombongan. Iya. Kemudian tiba-tiba dia merubah niatnya. Yang tadinya dia salat duhur sendirian, dia rubah menjadi salat sunnah, supaya dia bisa bergabung bersama jamaah yang lain. Nah, ini seperti ini tidak boleh. Dipaham maksudnya? Ya. Dia rubah niatnya menjadi tadi wajib, dari wajib jadi salat sunnah mutlak, salat sunnah biasa. Dia rubah niatnya, ini tidak boleh. Jadi caranya dia tetap teruskan salatnya walaupun dia sendiri. Yang kedua, min fardin ila fardin akhar, merubah niat dari salat fardu menjadi salat fardu yang lain. Ya. Dia merubah niatnya dari salat fardu menjadi salat fardu yang lain. Maka seperti ini juga tidak diperbolehkan. Bahkan membatalkan kedua salat fardu tersebut. Dan seperti ini juga tidak diperbolehkan. Bahkan yubtilul fardan, membatalkan ya dua salat fardu tersebut. Kenapa keduanya batal? Lihat alasannya. Jadi dari salat fardu, dia salat asar misalnya, dia berniat salat asar, tapi ternyata dia belum salat duhur. Jadi iya, dia balik niatnya menjadi duhur, padahal niatnya di awal salat apa? Asar. Maka ini membatalkan kedua salat fardu tersebut. Alasannya karena apa? Dia telah membatalkan niat salatnya yang pertama. Makanya batal yang pertama karena dia batalkan. Terus kenapa batal salat yang kedua? Karena dia berniat bukan dari awal salat. Bisa difaham? Karena dia berniat bukan dari awal salat, tapi dia merubah niatnya itu di pertengahan salat, maka batallah keduanya. Iya, batallah keduanya. Yang ketiga, min naflin ila fardin, merubah niat dari salat sunnah menjadi salat fardu. Ya. Dari salat sunnah menjadi salat fardu. Ini juga tidak boleh ya. Ya, alasannya sama yang sebelumnya tadi. Alasannya sama dengan alasan sebelumnya. Sama. Yang keempat, merubah dari salat sunnah muqayyad, dari salat sunnah muqayyad, salat sunnah muayyan, dirubah menjadi salat sunnah mutlak. Dari salat sunnah muqayyad atau muayyan, salat sunnahnya tertentu, muqayyad, dirubah menjadi salat sunnah mutlak, ya, berubah menjadi salat sunnah apa? Mutlak. Maka yang seperti ini boleh saja. Ya. Yang seperti ini ya juz, boleh.
Alasannya karena salat sunnah muayyan, karena salat sunnah muayyan ini terkandung di dalamnya, salat sunnah muayyan terkandung di dalamnya niat salat sunnah mutlak. Jadi kalau orang salat sunnah muayyan sebenarnya terkandung di dalamnya salat sunnah apa? Mutlak. Iya. Jadi ketika seorang salat sunnah mutlak, salat sunnah muqayyad, misalnya tahiyatul masjid, atau misalnya salat sunnah rawatib, dia sangka masuk sudah waktu ya, dia sangka sudah masuk salat apa? Duhur rawatib, dia sangka sudah masuk waktu salat duhur. Ternyata setelah tabayyana lahu, jelas bagi dia belum masuk waktu salat duhur, berarti dia belum boleh melakukan salat sunnah apa? Rawatib. Maka salatnya ini berubah menjadi salat sunnah biasa saja. Ya, menjadi salat sunnah tahiyatul masjid mungkin juga. Iya. Tapi dicontohkan di sini, yang dicontohkan di sini dari salat sunnah muayyan muqayyad berubah menjadi salat sunnah mutlak, seperti orang yang berniat salat sunnah rawatib zuhur. Ya. Dia kerjakan salat sunnah rawatib zuhur. Dia misalnya mau salat sendirian di masjid, dia kerjakan salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat atau 2 rakaat. Tiba-tiba ada jamaah yang masuk, mereka mau melakukan salat wajib, maka dia pun merubah niatnya dari 4 rakaat menjadi 2. Iya, dengan tujuan supaya dia bisa mendapatkan jamaah. Taib. Yang kelima, min naflin muayyan ila naflin muayyan, merubah niat dari salat sunnah muqayyad menuju kepada salat sunnah muayyan. Ini juga hukumnya enggak boleh. Seperti kalau seandainya seorang berniat tahiyatul masjid awalnya ya, ini kan salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah apa? Muqayyad, muayyan. Setelah itu dia rubah di pertengahan salatnya, dia rubah salat sunnah fajar, salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah fajar, dia rubah dari tahiyatul masjid menjadi rawatib. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Alasannya sama aja sebenarnya yang di sebelumnya tadi yang saya sebutkan, di alasan yang kedua. Yang pertama, kenapa batal ini tidak boleh? Karena pertama dia telah membatalkan niatnya yang pertama, yaitu tahiyatul masjid. Terus yang kedua kenapa batal? Karena dia tidak mulai niatnya dari awal, tapi dia berniat di pertengahan salat. Dan berniat di pertengahan salat tidak boleh. Berniat itu awalnya asalnya sebelum ibadah atau bergandengan dengan awal ibadah. Taib. Kemudian yang keenam, merubah niat dari salat sunnah mutlak menjadi salat sunnah muayyan. Ini lebih tidak boleh lagi. Kemudian yang ketujuh, min niyati imamin ila makmum. Iya, berniat dari imam menjadi makmum, merubah niat dari imam menjadi apa? Makmum. Jadi dia tadinya imam, tiba-tiba dia jadi makmum. Bisa tidak ini? Bisa. Berdasarkan hadis Aisyah, kisah salat Abu Bakar As-Siddiq ketika dia menjadi imam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi imam di kondisi Nabi SAW sedang sakit. Falamma dakhala Rasulullah SAW al-masjid, ketika Nabi SAW masuk ke masjid dan Abu Bakar merasakan kedatangan Nabi SAW,
Abu Bakar ingin mundur ke belakang. Tadinya Abu Bakar imam ya, mendengarkan Nabi SAW masuk ke masjid untuk sholat. Tiba-tiba Abu Bakar ingin mundur ke belakang. Fa'auma'a ilaihi Rasulullah kum makanak. Maka Nabi SAW memberikan isyarat kepada Abu Bakar, kum, tetaplah kamu berdiri ya Abu Bakar di tempatmu, jangan berpindah, tetap di situ. Tiba-tiba Nabi SAW datang, sampai Nabi SAW dibuat duduk di samping kirinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebelah apanya? Sebelah apanya Nabi? Sebelah kanannya. Kan memang makmum di sebelah kanan, iya kan? Nabi dibuat duduk sebelah kirinya Abu Bakar. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri. Maka Nabi SAW sholat mengimami manusia dalam kondisi beliau duduk, sedangkan Abu Bakar dalam kondisi berdiri. Yaktadi Abu Bakar bi salatin Nabi. Abu Bakar mengikuti salatnya Nabi SAW, sedangkan manusia mengikuti salatnya siapa? Abu Bakar. Nah, ini pendalilannya. Tadinya dia adalah imam, berubah menjadi makmum. Abu Bakar dari imam menjadi apa? Makmum. Bisa seperti ini. Yang kedelapan, berubah niat dari imam saya ulang kembali, diperbaiki. Merubah niat dari makmum yang mengikuti imam berubah menjadi bermakmum kepada imam yang lain. Jadi tadi dia bermakmum kepada satu imam. Setelah itu imamnya berganti, dia bermakmum kepada imam yang lain. Nah, hadisnya sama. Boleh yang seperti ini. Hadisnya sama dengan hadis yang tadi yang kita bacakan. Karena tadinya para sahabat berniatnya itu bermakmum kepada Abu Bakar, setelah itu berubah menjadi bermakmum kepada siapa? Nabi SAW. Iya. Tadinya para manusia mu'tammain bi Abi Bakrin summa bin Nabi. Tadinya mereka bermakmum kepada Abu Bakar, kemudian mereka bermakmum kepada Nabi. Jadi mereka berubah dari bermakmum kepada satu imam kepada imam yang lain. Taib, yang kesembilan, min makmumin ila imam. Berubah niat dari makmum berubah menjadi imam. Ya. Berubah niatnya dari dia sebagai makmum berubah dia menjadi imam. Nah, yang seperti ini juga diperbolehkan. Ya. Diperbolehkan. Jika ada udzur bagi imam di dalam salat, maka salah seorang makmum menggantikan imamnya. Iya kan? Dari makmum menjadi apa? Imam. Tadinya dia bermakmum. Tadinya dia adalah seorang makmum. Niatnya salatnya makmum. Nanti dia berubah niat menjadi apa? Imam. Karena imamnya ada udzur, tiba-tiba imamnya pingsan, atau imamnya berhadas keluar dari salat, atau imamnya mati misalnya, atau imamnya lari misalnya, atau dia berhadas. Maka ketika dia keluar, makmum, salah seorang makmum menggantikan dia. Berarti dari makmum berubah niat menjadi apa? Imam. Boleh yang seperti ini. Ya. Dan ini dalilnya adalah kisah siapa? Dalilnya adalah kisah terbunuhnya Umar bin Khattab di pertengahan salat, waktu ditikam dalam salat, ya. Ya, Umar kan ditikam dalam salat, tidak bisa melanjutkan salatnya, maka digantikan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf inilah yang menyempurnakan salat. Berarti Abdurrahman bin Auf berubah niat dari apa? Dari makmum menjadi imam. Nah, seperti ini boleh insyaallah. Iya. Dan ini juga hadisnya Umar menunjukkan bahwa seorang makmum boleh dia bermakmum kepada berbeda imam, dua orang. Tadinya orang bermakmum kepada Umar, imam pertama, nanti berubah menjadi imam yang kedua. Nah, ini sama dengan kisahnya yang tadi.
Abu Bakar. Bermakmum dulu kepada Abu Bakar, setelah itu bermakmum kepada Nabi. Iya. Yang ke-10 sekarang, min munfaridin ila imam. Berubah niat dari salat sendiri menjadi imam. Ya, berubah niat dari salat sendiri menjadi apa? Imam. Ini juga diperbolehkan. Asalnya dia salat sendiri. Tiba-tiba ada orang lain mendatangi dia, bermakmum kepadanya. Maka tadinya dia berniat sendiri, tiba-tiba dia berniat jadi apa? Imam. Seperti ini boleh. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan semisal hadis ini sebenarnya banyak ya. Kata Ibnu Abbas, saya pernah bermalam di rumah bibi saya. Ya. Faqama Nabi SAW, maka Nabi SAW salat di malam hari qiyamul lail. Kata Ibnu Abbas, faqumtu usalli ma'ahu, saya pun berdiri untuk salat bersama Nabi, ikut. Ya. Maka saya pun berdiri di samping kirinya Nabi SAW. Fa'akhadha bi ra'si fa'aqamani an yamini. Maka Nabi SAW pun mengambil kepalaku, kemudian memutar saya sampai saya berdiri di sebelah kanannya. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa seorang yang salat berdua, mau salat wajib maupun salat sunnah, maka wajib dia berdiri sebelah banyak imam, sebelah kanannya imam, tidak boleh sebelah kiri. Karena itu Ibn Abbas ketika berdiri sebelah kirinya Nabi SAW dan dia sendiri, diputar kepalanya. Diputar kepalanya lewat belakang atau lewat depan? Ya, lewat belakang lah. Masa lewat depan, melewati apa? Setelahnya. Jadi nanti Ibn Abbas diputar, ditarik kepalanya, dikasih lewat belakang sampai dia dibuat berdiri sebelah kanannya Nabi SAW. Iya. Dan ini hadis Ibn Abbas diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tentang hadis ini dijadikan nas oleh sebagian para ulama bahwa berdiri di samping kanannya imam bagi orang yang salat berdua itu hukumnya wajib. Sebagian pendapat para ulama. Sehingga mazhab Imam Ahmad, beliau berpendapat bahwa siapa yang tidak berdiri sebelah kanannya imam, tidak sejajar dengan imam, tidak berdiri sebelah kanannya imam, maka rusak salatnya. Jelas? Namun pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran di sini, kita katakan salatnya tidak batal. Siapa yang berdiri bukan di sebelah kanan imam, tapi dia berdiri sebelah kiri imam, atau dia berdiri di belakang imam, dan ini yang banyak kan? Kalau dia salat berdua. Siapa yang berdiri bukan di samping kanannya imam, ini kan harusnya sejajar ya. Kalau dia salat berdua harus sejajar, berdempetan kaki dengan kaki, sejajar imam dan makmum. Itu yang sunnah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Mau salat wajib maupun salat sunnah. Walaupun qadiyah kejadian hadis ini di salat apa? Sunnah qiyamul lail, tapi ini hadis berlaku dalam salat wajib. Karena para ulama menyebutkan kaidah, apa yang berlaku dalam salat sunnah maka itu berlaku dalam salat wajib, dan apa yang berlaku dalam salat wajib maka itu sama hukumnya berlaku dalam salat sunnah. Tidak boleh kita bedakan. Difaham? Iya. Jadi kalau pendapat sebagian mazhab ulama, mazhab Hambali, batal salatnya kalau dia berdiri di samping kiri atau berada di belakang imam. Kalau sendiri ya, makmumnya sendiri, berdua sama imam. Baik. Namun yang tepatnya di sini kalau dia berdiri di belakang imam atau salat di samping kirinya imam, kita katakan salatnya syah, tapi dia berdosa karena khilafus sunnah, dia telah menyelisih sunnah. Ini pendapat jumhur. Baik. Dan ini hadis perbuatan Ibn Abbas menunjukkan bahwa boleh orang salat sendiri berubah menjadi niatnya imam. Ini kan sama kalau kita salat sendiri.
Apakah salat wajib maupun kita salat sunnah, sama berlaku umum kan? Kita salat wajib sendiri, tadinya niat kita sendiri, tiba-tiba ada yang tepuk di belakang, berarti kita sekarang jadi apa? Imam. Ya, tadinya kita salat sendiri jadi imam setelah itu. Ini berlaku pada salat wajib maupun salat apa? Sunnah, sama saja. Yang ke-11, min imamin ila munfarid, berubah niat dari imam menjadi salat sendiri. Nah, terbaliknya. Kalau tadi 10 dari salat sendiri menjadi imam, nah sekarang 11 dari niat imam menjadi salat sendiri. Yang seperti ini tidak diperbolehkan kecuali jika ada udzur bagi makmum. Kecuali jika ada udzur bagi makmum, seperti makmumnya ini batal salatnya. Tadinya dia salat berdua. Makmumnya tiba-tiba batal, keluar, meninggalkan imamnya sendirian. Maka imamnya sini sendiri salatnya. Jadi dari imam berubah menjadi apa? Salat sendiri. Atau misalnya makmumnya 4, semua makmumnya ini buang angin. Atau semua makmumnya ini bersamaan langsung sakit perut, keluar semuanya, imamnya sendirian. Ya, maka dari imam berubah menjadi apa? Munfarid, sendiri dia. Ya, asalnya seperti ini tidak masalah ya. Ya, tidak mungkin ditahan orang yang punya uzur. Ke-12 terakhir, min makmumin ila munfarid, berubahnya niat dari makmum menjadi salat sendiri. Berubahnya niat antara apa? Dari makmum berubah menjadi salat sendiri. Yang seperti ini khilaf. Dari makmum menjadi salat sendiri ini ada khilaf. Sebagian para ulama mengatakan yang seperti ini boleh jika ada udzur syar'i. Dari makmum langsung dia merubah niatnya menjadi salat sendiri. Ada dua pendapat di sini. Sebagian para ulama mengatakan boleh yang seperti ini jika ada udzur syar'i. Seperti apa? Imamnya salatnya panjang sekali. Iya, melebihi syariat yang diperintahkan. Atau apalagi udzurnya, makmumnya ini tiba-tiba sakit. Makmumnya ini tiba-tiba tertimpa sakit, tidak mampu dia salat panjang, ya. Dan dia butuh untuk salat sendiri, dan dia butuh untuk meringankan salat. Maka dia pun berpaling. Tiba-tiba dari makmum dia langsung salat sendiri dia di situ sampai diselesaikan salatnya. Setelah itu dia pulang. Dia tinggalkan jamaah makmum dan imamnya dia tinggalkan. Ya, sebagian para ulama berdalil dengan hadis ini, dengan pendapat ini, berdalil dengan hadis kisah Mu'adz bin Jabal yang memanjangkan bacaan salat. Iya. Dan anak muda ini mengeluhkan perbuatan sahabat Mu'adz bin Jabal, dan Nabi tidak memerintahkan anak muda ini untuk mengulang apa? Salatnya. Iya. Ini ada pendapat yang lain ya. Nah, namun insyaallah taala yang seperti ini boleh kalau ada hajat. Jadi kalau ada udzur syar'i. Sekarang kita berpindah kepada permasalahan yang ke-12. Permasalahan yang ke-12, yaitu ikhtilafu niyatil imam wal makmum. Dan ini pembahasan kita yang terakhir tentang masalah niat. Ikhtilafu niyatil imam
ikhtilafu niyatil imam wal ma'mum, berbedanya niat antara imam dan makmum, berbeda niatnya, ya. Baik. Tentang pembahasan ini, catatan pertama, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama akan disyariatkannya i'timamul musalli, seorang bermakmum, seorang yang salat bermakmum kepada imam, di mana keduanya bersepakat sama dalam niat. Nah, ini tidak ada masalah yang seperti ini, tidak ada khilaf, sama niatnya imam dan makmum. Nah, ini ijma', ya, nggak ada masalah. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama disyariatkannya dan bolehnya bersepakat niat antar imam dan makmum dalam niat. Nggak ada perselisihan. Apakah itu adalah salat fardu ataupun salat sunnah. Nah, ini catatan pertama. Catatan kedua, para ulama berselisih pendapat terhadap salat yang berbeda niat antara imam dan makmum. Ini ada khilaf. Berbeda niat antara imam dan makmum di dalam salat. Namun yang benarnya, yang sahih dalam masalah ini, tidak dipersyaratkan niatnya imam dan makmum harus sama, tidak dipersyaratkan. Walaupun ada khilaf, tapi yang benarnya tidak dipersyaratkan harus bersesuaian antara niat imam dengan niatnya siapa? Makmum, tidak dipersyaratkan. Itu yang tepat. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm rahimahumullahu ta'ala jami'an. Tayyib. Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu dalilnya. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap amalan wajib seorang berniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang pasti akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka imam mendapatkan apa yang dia niatkan, makmum mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena itu Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla, bisa dilihat nanti jilid 4 halaman 223, Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala berkata, fanassa alaihi salam nassan jaliyan ala anna likulli ahadin ma nawa. Nabi Muhammad SAW telah memberikan tansis, nas, tegas, yang sangat jelas, terang benderang, bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka sahih, sah secara yakin, pasti imam mendapatkan apa yang dia niatkan dan makmum pasti mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya kan? Nah, berdasarkan hadis ini. Iya. La ta'allaq li ahdihima bil ukhra, tidak ada hubungan antara satu dengan keduanya dengan yang lain. Artinya
Makmum kalau dia niatkan itu, maka dia dapatkan apa yang dia niatkan. Imam akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nggak ada kemestian harus bersesuaian niatnya imam dan makmum, tidak mesti. Kalau kata Ibnu Hazm, kata para ulama juga, ya, gimana kalau ada yang berdalil inna maju ilal imam liyutamma bih? Ya, sering kita dengarkan ini ya. Sesungguhnya kata Nabi, imam dijadikan untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, jangan kamu menyelisihi dia. Maka hadis ini berulang kali bersama kita. Semua para ulama yang menjelaskan hadis ini, mereka mengatakan bahwa yang dimaksudkan hadis ini adalah al-a'mal wal af'al al-zahir. Amalan dan perbuatan imam yang zahir, itu yang tidak boleh antum selisihi. Difaham ya? Amalan yang zahir, gerakan perbuatan yang zahir dalam salat dari perbuatan imam, itu yang tidak boleh diselisihi oleh siapa? Oleh makmum. Iya. Ini dalilnya karena jelas hadis itu disebutkan iman inna maju ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kata Nabi, fa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku maka rukulah segera. Wa idza rafa'a farfa'u, jika dia bangkit angkat kepalanya dari ruku, sami Allahu liman hamidah, farfa'u, angkat segera kepala kalian, ikuti zahirnya. Wa idza sajada fasjadu, kalau dia sujud, sujudlah kalian. Ini kan zahir semua kan? Ruku, sujud, bangkit dari ruku. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in, kalau imamnya kalian duduk salat dalam kondisi duduk, maka duduklah kalian semuanya. Iya. Ini kalau imamnya duduk dari awal salat. Difaham? Kalau imamnya misalnya dari awal salat, imamnya sakit. Kata Nabi, idza shalla jalisan, kalau imamnya salat duduk, fasallu julusan, kalian makmum wajib juga duduk. Kalau imamnya dari awal salatnya apa? Duduk. Tapi kalau dari pertengahan, dari awalnya dia berdiri, maksudnya imamnya dari awalnya berdiri, kemudian di rakaat kedua atau di rakaat ketiga atau di pertengahan sholat mana saja tiba-tiba dia duduk karena dia sakit, maka makmum tidak wajib duduk. Difaham? Ya. Jadi perintah duduk makmum ketika imamnya duduk itu kalau imamnya dari awal sholatnya apa? Duduk. Difahami nih? Adapun kalau di pertengahan dia duduk, di pertengahan sholat imamnya duduk, maka makmum tidak wajib apa? Tidak wajib duduk ikut sholat. Mana dalilnya? Kisahnya Abu Bakar yang sholat berdiri. Di pertengahan sholat Nabi datang dalam kondisi duduk. Para sahabat tidak diperintahkan untuk duduk sholat. Difaham? Karena memang dari awal mereka berdiri bersama Abu Bakar. Ini fikihnya Imam Ahmad. Difaham ya? Ini fikih Imam Ahmad. Karena para ulama di sini berselisih. Gimana makmum? Apakah dia wajib sholat duduk bersama imam, ataukah dia harus tetap berdiri? Maka rinciannya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Karena di situ hadis bertentangan. Ada kayak bertentangan ya. Namun para ulama menjamaknya, kalau dari awal dia duduk maka dia harus duduk. Berdasarkan hadis idza shalla jalisan fasallu julusan. Tapi kalau di pertengahan dia duduk maka tidak wajib duduk. Dalilnya adalah hadis Abu Bakar As-Siddiq, dari awal mereka berdiri, tiba-tiba di pertengahan salat Nabi datang dalam kondisi duduk, maka sahabat tidak ikut duduk. Mereka tetap berdiri. Jadi hadis ini kalau ada yang datangkan, kan imam harus diikuti. Kita katakan yang diikuti imam itu yang zahir. Apa yang tidak zahir maka tidak wajib untuk diikuti. Bukankah imam salat sirriyah zuhur asar mereka baca Al-Fatihah dan surah? Tidak mungkin antum ikuti Al-Fatihahnya kan? Ikuti. Nanti selesai Al-Fatihah baru kita baca Al-Fatihah. Enggak bisa, enggak zahir. Enggak bisa antum ikuti. Dan termasuk apa yang bukan bagian dari sholat. Tidak mungkin kita ikuti apa yang bukan bagian dari sholat. Misalnya dia menambah 5 rakaat.
Tidak mungkin kita ikut ya. Iya. Baik. Jadi kalau ada orang berdalil dengan ini, kita katakan ya hadisnya ini zahirnya, iya, tidak ada hubungannya hadis ini dengan perbedaan niat antara imam dan makmum. Karena itulah ya ittifaq, sepakat amatu ahli ilmi, mayoritas para ulama akan bolehnya, ya ini dalil menunjukkan bahwa bolehnya berbeda niat. Sepakat para ulama ahlul ilmi, kebanyakannya bersepakat akan bolehnya bermakmum orang yang salat sunnah bermakmum kepada orang yang salat wajib. Padahal berbeda niat. Ini pendapat hampir seluruh para ulama. Boleh apa? Bermakmum orang yang salat sunnah bermakmum kepada orang yang salat wajib. Iya. Dan sebaliknya juga boleh. Orang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Boleh. Iya. Maka di sini kita akan jelaskan tentang bentuk-bentuk perbedaan niat antara imam dan makmum. Bentuk-bentuk perbedaan niat antara imam dan apa? Antara imam dan makmum. Perbedaan yang pertama saya globalkan dulu ya. Bisa antum catat, kalau antum mau sempat catat. Seorang yang salat sunnah bermakmum kepada orang yang salat wajib. Satu. Orang yang salat sunnah bermakmum kepada orang yang salat wajib. Satu. Yang kedua, orang yang salat wajib bermakmum kepada orang yang salat sunnah. Kebalikannya ya. Jadi yang pertama, seorang yang salat sunnah bermakmum kepada imam yang salat wajib. Yang kedua, seorang yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat sunnah. Yang ketiga, seorang yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat wajib pula. Ya. Tapi ibadah wajibnya lain. Jadi makmum salat wajib, dia bermakmum kepada imam yang salat wajib juga, tapi salat wajibnya lain. Iya. Jadi orang yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat wajib yang lainnya. Misalnya makmumnya salat wajib duhur, sedangkan imamnya salat asar. Nanti rinciannya nanti ada 3 rincian di sana. Kemudian yang keempat, 4 sekarang ya. Iya, ini perbedaan niat ya antara imam dan makmum. Jadi dari apa? Salat sunnah bermakmum kepada salat wajib beda. Makmum salat wajib kemudian bermakmum kepada imam yang salat sunnah. Kemudian yang ketiga tadi, orang yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat wajib yang lain. Salat wajibnya lain, berarti berbeda niat. Kondisi keempat, salatul mu'tam khalfa man yaksur. Salatnya orang yang mukim bermakmum kepada orang yang salatnya qasar. Ya. Jadi orang yang salat mukim, salatnya maksudnya salatnya sempurna, makmum yang salatnya salat sempurna, saya ulang kembali ya, makmum yang salatnya mukim atau salatnya sempurna, dia bermakmum kepada imam yang salatnya apa? Qasar. Yang terakhir, yang kelima, seorang yang musafir salatnya qasar bermakmum kepada imam yang sempurna salatnya, kepada imam yang salatnya sempurna alias mukim. Nah, gimana? Ini 5 bentuk perbedaan niat antara imam dan makmum. Ini 5 bentuk, dan itu penting untuk kita ketahui. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama,
bentuk perbedaan niat antara imam dan makmum ya. Kita bahas ini 5 bentuk. Yang pertama, seorang yang salat sunnah bermakmum kepada imam yang salat apa? Wajib. Ini hukumnya jaiz inda amati ahli ilmi min a'immatil arba'ah. Ini hukumnya boleh menurut mayoritas para ulama termasuk imam 4. Boleh orang makmumnya salat sunnah sedangkan imamnya salat wajib. Ini berdasarkan dalil Abu Dar. Ya. Dan hadis Yazid ibn al-Aswad. Di sini ada 2 dalil yang akan kita jelaskan tentang bolehnya hal ini. Hadis Abu Dar, Nabi SAW bersabda, "Kaifa anta idza kanat 'alaika umara yuakhiruna as-shalah an waqtiha." Kata Nabi kepada para sahabat, bagaimana kondisi kalian kalau seandainya para pemimpin, para penguasa, dia mengakhirkan waktu salat? Kan kalau dulu itu yang menjadi imam salat itu adalah pemimpin, penguasa. Gimana kalau dia mengakhirkan waktu salat? Dia menelantarkan waktu salat dari waktunya, dia akhirkan waktu salat. Kata sahabat, "Fama ta'muruni?" Apa yang kamu perintahkan kami ya Rasulullah kalau mendapati yang seperti itu? Salat duhurnya mau dekat waktu asar, asarnya nanti mau masuk waktu maghrib, diakhirkan. Maka Nabi berkata, "Shalli sholata li waqtiha." Kalian salatlah sendirian di waktunya. Salatlah tepat di waktu salat. Fa in adrakatha ma'ahum fa shalli. Dan jika kalian mendapati imam yang mengakhirkan salat, maka salatlah bersama mereka. Fa innaha laka nafilah. Maka engkau mendapatkan ibadah sunnah dengannya. Jadi berapa kali dia salat? 2. Kalau masuk waktu salat, dia salat di rumahnya atau salat di masjid, dia salat wajib tepat pada waktunya. Kalau misalnya imamnya mengakhirkan waktu salat, maka dia ikut situ, dan itu dinilai apa? Ibadah sunnah. Berarti dia melakukan salat sunnah, ya kan? Dan imamnya salat apa? Wajib. Maka bermakmum, orang yang salat sunnah bermakmum kepada orang salat wajib boleh. Ini hadisnya. Dalil kedua adalah hadis Yazid ibn al-Aswad. Yazid ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu bercerita pernah salat bersama Nabi SAW, salat subuh di Masjid Al-Khaif. Ketika Nabi selesai salatnya, tiba-tiba ada 2 orang lelaki berada di tepi masjid. Ya. Lam yusalli ma'ahu. Dan 2 orang ini tidak salat bersama Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun memanggil kedua orang tersebut sampai dihadapkan di depan Nabi SAW. Jadi orang salat berjamaah di masjid, dia ada di dekat masjid. Mungkin dalam masjid, mungkin di luar. Yang jelas 2 orang ini tidak ikut salat. Maka dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Ma mana aku ma antu salli ya ma'ana." Apa yang menahan antum berdua tidak salat bersama kami? Ditanya dulu ya, diperjelas. Faqalu ya Rasulullah. Maka 2 orang sahabat ini berkata, "Ya Rasulullah, inna kunna qad sallaina fi rihalina." Kami sebenarnya sudah salat di rumah kami. Nah, ini jangan dijadikan dalil bahwa boleh salat di rumah. Kan harus berdalil dengan hadis ini. Berarti boleh salat di rumah. Kita katakan hadis ini kemungkinan sahabat ini menyangka bahwa orang di masjid sudah salat. Atau yang kedua, mungkin dia ada udurnya, tidak disebutkan dalam hadis ini. Jadi kata dia, kami sudah salat di rumah kami. Apa jawaban Nabi? Fala taf'aluhu, jangan kamu berbuat seperti itu. Maksudnya, kalau orang salat di masjid, antum ada di masjid, antum harus ikut. Jangan seperti itu, jangan kamu melakukannya. Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kamu berdua sudah salat di rumah kalian, summa ataituma masjid jamaah fasalliya ma'ahum, kemudian kamu mendatangi masjid berjamaah, maka salatlah kamu bersama mereka. Walaupun kamu sudah salat, kalau kamu datang ke masjid, maka antum harus ikut berjamaah bersama
muslimin yang berjamaah di masjid itu. Fa innaha lakum nafilah, karena sesungguhnya itu bernilai ibadah sunnah bagi kalian berdua. Berarti kalau dia ikut salat apa dia? Kalau dia sudah salat wajib di rumahnya. Berarti kalau dia ikut jamaah salat apa? Berarti dia salat sunnah. Makmum imamnya salat apa? Wajib. Maka boleh berbeda niat antara imam dan apa? Makmum. Makmumnya salat sunnah, imamnya salat wajib. Iya. Dan dilarang berbuat seperti ini ya. Salat walaupun orang sudah salat, misalnya dia safar, dia singgah di masjid, maka asalnya jangan dia masuk masjid. Kenapa? Kalau dia masuk masjid, maka asalnya dia ikut salat. Kenapa? Karena itu namanya fitnah. Fitnah kan? Apalagi kalau macam kita ini, orang salat kita tidak salat. Orang bilang, kenapa tidak salat itu? Padahal dia sudah salat, tapi jadi fitnah. Makanya Nabi berkata, fala taf'alu, jangan berbuat seperti itu. Kalau antum ada di masjid, antum ikut salat. Kalau tidak mau salat, pergi ke sana ke warkop, minum kopi. Jangan di masjid, karena nanti jadi fitnah. Iya kan? Baik. Bentuk yang kedua sekarang, orang yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat sunnah, berbeda niat. Makmumnya salat wajib, imamnya salat sunnah. Kebalik ya dari yang pertama. Dan yang seperti ini boleh insyaallah. Dan ini pendapat mayoritas para ulama ya. Karena dalilnya jelas sekali. Dalilnya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kisah sahabat Muadz bin Jabal. Kisah sahabat Muadz ibn Jabal, di mana Muadz bin Jabal ini ya, kebiasaan beliau itu salat bersama Nabi SAW, salat Isya. Kebiasaan beliau salat bersama Nabi SAW di masjid Nabi. Kemudian karena dia adalah imam di masjid kaumnya, di kampungnya, maka setelah dia salat wajib bersama Nabi SAW di masjid Nabi, setelah itu dia langsung pulang ke masjid kaumnya, mengimami kaumnya. Maka secara otomatis Muadz di sini salat apa? Kalau dia mengimami kaumnya, pasti dia salat sunnah. Makmumnya salat apa? Ya wajib, karena dia menunggu Muadz yang jadi imamnya. Karena Muadz ini adalah seorang yang sangat berilmu tentang Quran dan Sunnah, ya. Maka di sana boleh berbeda niat. Makmumnya salat wajib, seperti yang bermakmum di belakang Muadz bin Jabal, sedangkan Muadz bin Jabal melakukan sunnah, ibadah sunnah, salat sunnah, karena dia sudah salat wajib bersama Nabi SAW. Maka boleh berbeda niat. Iya. Maka dibangun di atas dalil ini bolehnya seorang makmum salat wajib, dia bermakmum kepada imam yang salat sunnah. Dibangun di atas dalil ini, maka boleh bagi siapa yang melakukan salat wajib salat di belakang imam yang melakukan salat sunnah tarawih. Ini banyak disebutkan para ulama. Dipaham ya? Salat tarawih ini wajib itu sunnah. Dia belum salat isya, terlambat, tidur, lupa, atau karena ada uzur, terlambat dia melakukan salat apa? Isya, wajib. Sampai di masjid, dia mendapati imam dan makmum sedang melakukan salat apa? Sunnah at-tarawih. Salat sunnah tarawih berapa rakaat? Dua salam, ya kan? Ya, begitu keumumannya masjid. Maka dia masuk berniat salat isya, imamnya salat sunnah, dia salat wajib, salat isya. Boleh yang seperti ini. Nanti kalau imamnya salam 2 rakaat, dia bangkit berdiri,
dia tambah 2 rakaat. Ya, catatannya dia berniat salat isya. Berarti salat wajib bermakmum kepada imam yang salat sunnah. Sama. Kondisi ketiga, salatul muftarid khalfa man yusalli fardhan akhar. Makmum yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat wajib pula, tapi salat wajib yang lain. Beda salat wajibnya. Di sini juga berbeda nih, berbeda niat antara imam dan makmum. Dan ini lahu salasu halatin, ada 3 kondisi keadaan. Iya. Ada 3 kondisi keadaan berbeda niat antara makmum yang salat wajib bermakmum kepada imam yang salat wajib, salat wajibnya lain dengan niatnya makmum. Ada 3 kondisi keadaan. Ini penting, catatan ini penting. Kondisi pertama, jumlah rakaat kedua salat fardu itu sama antara imam dan makmum, jumlah rakaatnya sama. Yang seperti ini nggak ada masalah ya. Walaupun berbeda niat, tapi jumlah rakaatnya imam dan makmum salat fardunya sama. Yang mana yang sama itu? 3 salat sama jumlah rakaatnya, duhur, asar, isya. Kalau berbeda di sini imam dan makmum di 3 salat ini, berarti keduanya sepakat dalam jumlah rakaat. Misalnya imamnya salat isya, makmumnya salat asar, atau makmumnya salat duhur. Beda niat tapi jumlah rakaat sama. Yang seperti ini nggak ada masalah, boleh saja. Dipaham ya? Misalnya makmumnya salat duhur, dia bermakmum kepada imam yang salat asar, boleh. Atau makmumnya salat duhur atau salat asar, bermakmum kepada imam yang salat apa? Isya, boleh saja. Niatnya saja yang berbeda, jumlah rakaatnya sama. Ini kondisi yang pertama. Kondisi kedua, jumlah rakaat salat wajibnya jumlah rakaat salat wajibnya makmum lebih banyak dibandingkan salatnya imam. Ini salat wajib dibahas ya, bukan salat sunnah. Jumlah rakaat salat wajibnya makmum lebih banyak dibandingkan salatnya imam. Iya. Seperti makmum salat zuhur di belakang imam yang salat subuh atau maghrib, mana yang lebih banyak rakaatnya? Makmum salat zuhur di belakang imam salat maghrib atau salat subuh. Kalau tadi kan sama jumlah rakaatnya kan, yang pertama. Nah sekarang ini jumlah rakaatnya makmum lebih apa? Lebih banyak dibandingkan jumlah rakaatnya imam. Maka yang seperti ini juga boleh. Contohnya ya, makmum salat isya di belakang imam yang salat subuh, atau makmum salat duhur atau asar berdiri di belakang imam salat maghrib. Jumlah rakaatnya makmum lebih banyak dibandingkan rakaatnya imam. Yang seperti ini boleh juga ya, walaupun berbeda niat tapi jumlah rakaatnya makmum lebih banyak. Nah sekarang kondisi yang ketiga, jumlah rakaat makmum lebih sedikit. Terbaliknya yang kedua tadi ya. Jadi yang ketiga ini jumlah rakaatnya salat wajibnya makmum lebih sedikit dibandingkan salat wajibnya imam. Maka yang seperti ini tidak boleh.
Iya. Jumlah rakaatnya makmum lebih sedikit dibandingkan imam dalam salat wajib. Walaupun berbeda niat boleh, tapi jumlah rakaatnya imam karena dia lebih banyak dibandingkan rakaatnya makmum, maka tidak diperbolehkan dan tidak mungkin bisa terjadi yang seperti ini. Tidak mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena kapan hal ini terjadi? Maka di saat itulah makmum menyelisihi imamnya secara zahir. Iya kan? Menyelisihi imam secara apa? Secara zahir. Misalnya makmumnya salat subuh, dia bermakmum kepada imam yang salat zuhur. Misalnya dia ketiduran salat subuh, bangun jam 12, mau berbeda niat dengan imam. Imamnya salat zuhur misalnya, lebih banyak rakaatnya kan, makmumnya cuma dua. Maka di sini pasti dia menyelisih imam secara zahir. Jadi misalnya nanti dia 2 rakaat, dia mau salam 2 rakaat, imamnya mau berdiri tambah rakaat ketiga dan keempat, maka di saat itulah dia menyelisih imam secara zahir. Yang seperti ini tidak boleh. Iya. Atau makmumnya salat maghrib terlambat, dia mendatangi masjid, imamnya salat Isya, imamnya lebih banyak kan? Imamnya 4, dia berapa? 3. Maka di sini menyelisihi. Tidak boleh dia bermakmum kepada imam yang lebih banyak rakaatnya dibandingkan makmumnya. Iya. Karena ini nanti konsekuensi keharusannya dia akan menyelisih imam secara zahir. Ya, mungkin dia akan berpisah dengan imamnya karena dia ingin salam, tadinya dia 2 rakaat, imamnya 4, dia mau salam, berarti dia menyelisihi. Atau dia akan menunggu imamnya sampai imamnya salam. Jadi dia duduk 3 rakaat maghrib, dia tunggu imamnya sampai selesai, ya kan? Sampai selesai 4 rakaat, sampai imamnya duduk lagi, dia tunggu terus. Karena kalau dia salam duluan, berarti dia mendahului apa? Mendahului apa? Imam. Misalnya dia 3 rakaat maghrib, imamnya 4, dia duduk rakaat ketiga kan, tasyahud akhir, imamnya berdiri rakaat berapa? Rakaat keempat. Kalau ini makmum langsung salam, dia 3 rakaat, imamnya berdiri rakaat keempat, makmumnya ini 3 rakaat, tasyahud akhir. Kalau dia salam, berarti dia melewati siapa? Dia melewati imam. Dia salam duluan daripada imam. Jadi dia mau dikatakan imam tidak juga, mau dikatakan makmum tidak juga. Iya. Ini menyelisih zahirnya. Yang seperti ini ya bisa membatalkannya. Iya. Kalau apalagi kalau dia tambah ya. Baik. Walaupun ada pendapat yang lain, dia katakan kalau dia menunggu sampai imamnya selesai sholat, misalnya dia tadi sholat maghrib, dia mendapati imam sholat isya, jadi dia nanti tasyahud akhir rakaat ketiga, dia tunggu imam sampai selesai rakaat keempat, dia tunggu imam sampai duduk, sampai tasyahud, sampai imam selesai tasyahud, imamnya salam, baru dia ikut apa? Baru dia ikut salam. Ya, ada yang berpendapat seperti ini, tapi ini mahallun nadhar, masih butuh ditinjau ulang lagi. Ya, yang jelas dihindari yang seperti ini. Kondisi keempat, salatul mu'tam khalfa man yaksur. Salatnya orang yang sempurna salatnya di belakang imam yang mengqasar salatnya. Yang seperti ini juga boleh. Hanya saja makmum harus menambah salatnya dan dia sempurnakan salatnya setelah imamnya salam. Dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama akan bolehnya, ijma'. Jadi misalnya ada orang yang safar datang ke tempat antum, di masjid antum yang biasa salat pada setiap harinya. Kita kan salatnya tiap hari
sempurna, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tiba-tiba ada tamu datang, orang yang berilmu, ya kan? Tidak ada yang mau imam, semuanya malu. Imamnya ini yang disuruh jadi imam, padahal dia safar. Maka secara otomatis dia pasti akan mengqasar salatnya, jadi 2 rakaat, ya kan? Kalau maghrib masih mending 3 rakaat, masih sama kan? Tapi kalau dia salat zuhur, asar, dan isya, kalau maghrib subuh kan tetap 3, 2 subuhnya. Kalau zuhur, asar, isya, dia pasti mengqasarnya. Jadi ketika dia imam salat isya misalnya, disuruh imam, dia kerjakan 2 rakaat, baru dia salam, maka makmumnya secara otomatis menambah apa? Menambah rakaat untuk menyempurnakan salat isyanya. Ini boleh berbeda niat, yang penting makmumnya menambah. Dan ini diterangkan dalam hadis Imran bin Husain, ya, kisah, kata beliau, saya berperang ikut bersama Nabi SAW dan menyaksikan Fathu Mekkah bersama Nabi. Nabi tinggal di Mekkah selama kurang lebih 18 malam. La yasalli illa rak'atain, Nabi tidak salat kecuali 2 rakaat. Ya, ini sunnah ya, petunjuk Nabi. 2 rakaat. Kemudian Nabi berkata, ya ahlal balad, wahai kalian penduduk negeri Mekkah, sallu arba'an, salatlah kalian 4 rakaat. Jadi Nabi imam 2 rakaat salam, setelah itu jamaah di belakangnya salat 4. Iya. Walaupun sebagian ulama ada melemahkan hadis ini, tapi beramal di atas hadis ini tidak ada perselisihan para ulama. Beramal orang di atasnya karena ada hadis yang lain. Ada hadis yang lain. Iya. Maka diambil faedah dari hadis ini, tidak dipersyaratkan, ya, diambil dari faedah hadis ini juga sebagian para ulama berkata bahwa tidak dipersyaratkan seorang yang safar tidak mesti dia berniat mengqasar salat dan tidak mesti dia berniat untuk menjamak salat. Ini faedah penting sekali. Kalau antum safar, tidak mesti antum berniat mau mengqasar salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu bukan syarat dan tidak mesti dan harus ada dalam niat. Dan tidak mesti antum berniat untuk menjamak salat ketika antum safar, berniat jamak zuhur, asar, maghrib, isya dijamak. Itu bukan syarat, tidak mesti, tidak harus yang seperti itu. Bahkan kita katakan cukup antum berniat salat saja, berniat salat zuhur, berniat salat asar. Nanti antum zuhur 2 saja, 2 rakaat, antum niatnya zuhur saja. Kalau antum meniatkan qasar juga enggak masalah sebenarnya, tapi itu bukan syarat. Antum nanti salat asar, niatnya salat asar saja, enggak mesti antum niatnya qasar. Dan dari awal enggak mesti antum meniatkan menjamak zuhur dan asar, bukan syarat itu. Bahkan walaupun antum tidak meniatkan qasar, tidak meniatkan jamak, tapi nanti kalau imamnya kerjakan 2 rakaat, makmumnya ikut 2 rakaat, iya kan? Kalau dia safar. Kenapa kita berpegang dengan hal ini? Karena itulah pendapat amatus salaf, mayoritas para ulama as-salaf, sahabat. Itu pendapat mayoritas para sahabat, karena tidak pernah dinukil seorang pun dari Nabi SAW Nabi SAW perintahkan hal tersebut. Tidak pernah dinukil Nabi memerintahkan para sahabat untuk berniat mengqasar, tidak pula berniat untuk menjamak. Tidak pernah Nabi anjurkan, tidak pernah Nabi SAW perintahkan sahabat supaya kalian nanti kalau sholat niat qasar, niat jamak. Tidak pernah Nabi perintahkan. Dan tidak pernah seperti setelah meninggalnya Nabi SAW, tidak pernah para khulafa ar-rasyidin, pengganti Nabi Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Uthman, Ali, tidak pernah mereka memerintahkan kaum muslimin yang sholat di belakang mereka, kan mereka imam, ya kan? Mereka imam, kadang mengimami jamaah sempurna salat, kadang mereka mengimami jamaah kaum muslimin mengqasar salat.
Salat di belakang Nabi juga banyak kaum muslimin. Kadang Nabi menyempurnakan salat, kadang Nabi mengqasar. Nabi dan semua khulafa ar-rasyidin yang menggantikan Nabi tidak pernah memerintahkan semua makmum yang salat di belakangnya untuk apa? Mengqasar salat dan niat untuk menjamak salat, enggak pernah. Iya. Baik, padahal ya mereka ini tidak mengetahui apa yang akan dilakukan oleh imam. Tidak tahu. Tadinya mereka yang jelas mereka ikut imam saja. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan imam. Kan itu Nabi. Coba lihat dalilnya ya. Ketika Nabi melakukan haji dan Nabi diikuti oleh rombongan jutaan orang. Ya. Nabi diikuti oleh rombongan yang sangat banyak sekali di antara manusia melakukan haji bersama Nabi kan. Dari Madinah sampai ke Mekah Nabi berhaji, diikuti oleh rombongan manusia yang sangat banyak sekali. Nabi SAW salat duhur di Madinah 4 rakaat ya. Nabi SAW salat duhur di Madinah 4 rakaat. Kemudian Nabi SAW ketika sampai di Dzul Hulaifah melakukan perjalanan, di pertengahan jalan Nabi yang mengikuti Nabi ini banyak sekali manusia. Di Madinah Nabi 4 rakaat salatnya, salat duhur. Ketika Nabi berjalan bersama kaum muslimin sampai di Dzul Hulaifah, Nabi kerjakan 2 rakaat. Nabi kerjakan berapa? 2 rakaat. Nabi mengqasar salatnya. Sedangkan manusia di belakang Nabi SAW la yuhsa adaduhum, jumlahnya tidak bisa dihitung, terlalu banyak. Orang yang salat di belakangnya Nabi itu jumlahnya la yuhsa, enggak bisa dihitung berapa jumlahnya, kecuali hanya Allah Ta'ala yang tahu berapa jumlahnya mereka. Banyak sekali. Ya, di mana mereka semuanya keluar berhaji bersama Nabi SAW. Wa katsirun minhum, dan kebanyakan di antara mereka la ya'rifu salata safar, tidak tahu tentang hukum-hukum salat safar. Iya, kenapa bisa? Banyak di antara mereka baru masuk Islam. Jangankan safar, salat saja baru salat. Baru masuk Islam. Kebanyakan mereka enggak tahu tentang hukum safar. Iya, karena mereka baru saja masuk Islam. Mungkin karena mereka memang di antara mereka memang belum pernah ada yang safar sebelumnya. Baru safar, baru melakukan salat. Jadi Nabi langsung kerjakan 2, mereka ikut 2. Apalagi para wanita kan, sudah jelas lagi. Para wanita ikut di belakang Nabi SAW. Tidak pernah keluar mereka bersama Nabi. Mereka semua keluar bersama Nabi ikut berhaji. Nabi kerjakan 2 rakaat. Nabi tidak pernah berkata, kita mau qasar salat ini. Nah, Nabi tidak mengajarkan mereka kan. Nabi tidak berkata kita mau jamak duhur dan asar, enggak. Nabi tidak berkata kita mau jamak maghrib isya, enggak. Nabi tidak berkata kita mau qasar salat, niatkan qasar. Kalau seandainya ini wajib, harus, maka pasti Nabi mengajarkan mereka harus berniat. Makanya kalau kita safar, kita salat saja, enggak mesti diniatkan qasar, enggak mesti diniatkan jamaah. Dan tidak mesti antum tanya imamnya, mau kita salat apa? Ya, antum yang ditanya, kita itu mau salat apa? Karena antum tidak ditanya niatnya imam, iya kan? Yang ditanya itu niatnya orang masing-masing. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan masing-masing. Kalau saya niatnya salat subuh, antum mau salat apa? Antum mau salat subuh juga? Ya enggak mesti. Kalau imamnya salat duhur, ya makmumnya terserah. Enggak perlu ditanya imamnya mau salat apa, mau di qasar, mau di jamaah, atau mau diapain. Enggak perlu. Itu bukan syarat. Antum salat saja. Jadi kalau misalnya tiba waktu sholat duhur, imamnya berkata kita sholat, berarti makmumnya ini sekarang dia lihat, saya safar, saya niatnya sholat duhur saja. Ya, nanti dia sholat, kalau ternyata dia qasar, ya selesai, nggak ada masalah, walaupun dia tidak meniatkannya. Ya, ternyata imam menjamaknya lagi, ikut lagi dia, sholatnya apa? Asar. Ya. Baik, terakhir
Pembahasan kita adalah salat man yaksur khalfal mu'tam. Salatnya orang yang mengqasar salatnya karena safar, bermakmum kepada imam yang sempurna salatnya. Wa hadza jaiz, dan itu boleh. Makmum yang melakukan mengqasar salat karena dia safar, dia bermakmum kepada imam yang salatnya sempurna, maka ini boleh. Iya. Namun dipersyaratkan dan diharuskan mereka yang safar ini harus juga menyempurnakan salatnya seperti imamnya. Itu syaratnya, dan itu harus. Karena kapan dia tidak mengikuti imam, berarti dia apa? Menyelisih imam secara zahir. Kalau misalnya dia safar kan asalnya mengqasar salat. Dia mau salat duhur, dia dapati imam di masjid, dia singgah di masjid, dapati imam salat zuhur. Imamnya di masjid itu mu'tam, sempurna salatnya, sedangkan dia safar. Karena dia bermakmum di belakang imam yang sempurna salatnya, maka makmum yang asalnya qasar di kondisi seperti ini wajib untuk menyempurnakan salatnya sama seperti salatnya imam. Tidak boleh dia duduk 2 rakaat lalu dia salam, karena dia qasar. Jadi dia misalnya pas 2 rakaat, dia berkata dalam hatinya, saya ini safar, mengqasar salat. Pas 2 rakaat tahiyat awal imam, dia tinggal duduk, langsung dia membaca tasyahud akhir. Imamnya bangkit ke rakaat berapa? Ketiga, untuk menyambung ke rakaat keempat salat duhurnya. Lalu dia tasyahudnya tasyahud akhir, 2 rakaat saja diambil karena dia bermakmum. Ini keliru, ini menyelisih imam. Iya, menyelisih imam. Inna maju ilal imam liutamma bi. Maka hadis itu pun berlaku untuk dia. Imam dijadikan untuk apa? Diikuti, tidak boleh diselisihi. Ya, dan ini yang seperti ini, itulah yang dilakukan oleh para sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ya, kata Musa bin Salamah rahimahullah, kami pernah bersama Ibnu Abbas di Mekkah. Fakultu, maka Musa bin Salamah berkata kepada Ibnu Abbas, inna idza kunna ma'akum shallaina arba'an. Sesungguhnya jika kami bersama dengan kalian, kami salat 4 rakaat. Ya, kami salat 4 rakaat. Karena dia salat bersama dengan Ibnu Abbas, di mana mereka sempurna salatnya. Jadi kami kerjakan 4 rakaat. Wa idza raja'na ila rihalina sallina rakaatain. Namun jika kami sudah pulang ke rumah kami di perjalanan pulang, kami safar pulang, kami kerjakan salat 2 rakaat. Kata Ibnu Abbas, tilka sunnatu Abil Qasim, itulah sunnah Nabi SAW. Jadi kalau salat bersama imam sempurna, wajib disempurnakan. Iya, wajib disempurnakan. Dan ini juga yang disebutkan dalam Abu Mijlas dari sahabat Ibnu Umar. Iya, dari sahabat Ibnu Umar. Al-musafir yudriku rak'atan min salatil qaum ya'nil muqimin. Atujazihi rak'atani aw yusalli salatihim fadhahik faqala yusalli bi salatihim. Abu Mijlas seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Ibnu Umar. Kata Ibnu Mijlas, seorang yang safar mendapati seorang yang musafir mendapati 2 rakaat dari salatnya imam yang mukim. 2 rakaat ini apakah sudah cukup bagi dia lalu salam, atau dia harus salat mengikuti imamnya? Maka Ibnu Umar tertawa, lalu beliau menjawab, yusalli bi salatihim. Dia harus salat bersama dengan salatnya imam, sempurna salatnya. Maka tidak boleh seorang bermakmum kepada imam yang menyempurnakan salatnya sedangkan dia safar, tidak boleh dia mengqasar salatnya. Dia harus mengikuti salatnya imam. Selesai pembahasan niat insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu.